masuk. Suara Pina udah kedengar. Hai, HP Pina di mana? HP. Oh, pakai Zoom ya? Masih ada yang WA. WA-nya udah pindah ke situ. Hah? Itu ada yang masuk. Siapa? Coba mau dites dulu. Tes. Bu Rizka, suara saya terdengar. Bu Rizka. Terdengar, Bu? Bentar. Terdengar suara saya, Bu? Bu Rizka. Terdengar jelas? Oh iya ya. Baik, Bu. Ya. 5 menit lagi ya. Ibu nanti kesininya pura-pura buka pintu. 5 menit deh. Tong jauh-jauh. Kenapa Marsha? Sakit? Oh. Lima menit lagi ya. Pak, pastiin di pencet record itu kamera buat rekam. Udah. Hoi. Nanti berdoanya dalam hati aja ya. Pimpin doa ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ntar ada sikap berdiri beri salam awal dan akhir ya. Nyala nggak? Nyala nggak? Itu nyala nggak? Nyala. Ke bawah kan? Iya. Apa ini? Ini nyala ya? Apa pinap di bawah aja ini ya?
nggak nyala? Oke, kita bentar lagi. Menilainya 5 menit, oke. 5 menit perasaan. Ya. Baru 3 orang. Kita mulai aja ya. Aku ke Bu Rizka. Halo Bu Rizka, Bapak Ibu, dimulai ya. Ya, bismillah. Oke, kita mulai anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, anak-anak, sekarang rapikan tempat duduknya. Ayo duduk yang rapi. Yang mundur-mundur, maju-maju, agak maju. Jangan jauhan sama temannya. Oke. Oke, sudah rapi semuanya? Nggak ada sampah di kolong meja? Oke, bagus. Ya, oke anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Sehat semua ya? Oke. Ya, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, kita semangat dulu ya. Kalau ibu bilang Ducati, Ducati, Jaya, semangat, yes, ya? Siap? Oke. Ducati, Ducati, Jaya, semangat, yes. Belum semuanya. Satu kali lagi. Ducati, Ducati, Jaya, semangat, yes. Oke, bagus. Tepuk tangan. Oke, sebelum kita pembelajaran, silakan dipimpin doa terlebih dahulu. Kalau kemarin sama Kang Raihan, sekarang gantian ya. Siapa yang mau bersedia? Ya, kalau nggak ada ibu tunjuk. Oke, sama Siraj aja. Pimpin doa ya. Ayo silakan dipimpin doanya. Sebelum kita memulai pembelajaran, berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Ya. Oke, anak-anakku. Kita mulai ya. Nah, masih ingat nggak pembelajaran pertemuan lalu? Oh ya, sebelumnya ibu belum mengecek kehadiran nih. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua? Oke, hadir semua ya, alhamdulillah ya. Ya anak-anak, masih ingat nggak pembelajaran pertemuan lalu? Masih ingat. Kita mempelajari tentang apa? Laring, betul. Oke, laring itu fungsinya untuk apa? Ya, untuk bernapas. Selain bernapas, untuk bersuara. Oke, bagus. Masih ingat ya. Berarti memori kalian bagus ya. Memori. Nah, sekarang kita masuk ke organ pernapasan selanjutnya ya, yaitu tentang paru-paru dan gangguan TBC pada paru-paru ya. Nah, anak-anak, sebelumnya ibu ingin kalian tes kesehatan paru-paru. Tes apa? Kekuatan, bukan kesehatan. Tes kekuatan paru-paru. Siap-siap ya, duduknya yang rapi, persiapkan. Nah, kalau misalnya nanti kata ibu bilang stop, tahan, berarti tahan napas kalian. Kalau kata ibu bilang tarik napas ya. Oke, siap? Ya. Ya, tarik napas. Tahan.
Yang nggak kuat boleh brilian. Yang kuat berarti brilian paru-parunya. Oke, ada yang kuat sampai 10 ya. Oke, go. Mana? Ngap. Ada yang kuat sampai 10, nahan napasnya. Ngap. Nah, ini adalah salah satu tes kekuatan paru-paru ya, kalian ya. Kalau di nomor 2 berarti tandanya masih normal. Misalkan kalau yang dari 0 sampai ke 2 itu udah ngap, berarti ada sesuatu dalam paru-parunya ya, sesuatu gangguan. Nah, ini yang kelima ya. Nah, ini yang kelima berarti tandanya strong lungs, berarti paru-paru kalian kuat ya. Nah, tadi yang di nomor 8 itu kalau masih kuat sampai bernapas, sampai nahan napas di nomor 8 berarti brilian, artinya paru-paru kalian mendekati super. Terus apalagi nih yang lebih hebat kalau bisa bertahan napas sampai ke 10. Berarti tandanya paru-paru kalian super, berarti manusia super. Enggak ya. Nah, itu jadi paru-paru kalian itu kalau misalkan sehat berarti masih bisa kuat menahan napas. Berarti kalau yang nggak kuat tandanya mungkin ada gangguan atau bisa dari pola hidup, misalkan kayak merokok ya dan sebagainya, atau sering begadang juga bisa. Nah, untuk tujuan pembelajaran hari ini ya, Ibu ingin anak-anak Ibu dapat memahami gangguan pernapasan pada organ paru-paru. Lalu dapat menganalisis faktor penyebab gangguan TBC pada paru-paru. Karena di Karawang ini sekarang memang sedang agak naik ya kasus TBC. Nah, jadi kita ingin mempelajari ya TBC itu penyebabnya apa sih, terus bagaimana solusinya biar kita tidak terkena TBC ya, bagaimana cara mencegahnya. Nah, lalu membuat poster upaya menjaga kesehatan pernapasan dari gangguan TBC. Nah, membuat poster ya. Sekarang topiknya tentang gangguan TBC ya, nanti ada penilaian keterampilan, sikap, dan diskusi gitu ya. Ada ini kenapa? Sakit? Oh enggak. Oke, selanjutnya kalau ngantuk cuci muka ya nanti. Nah, lalu disiplin dan tanggung jawab dalam memahami gangguan sistem pernapasan manusia pada organ paru-paru dari TBC dan menyajikan hasil karya poster. Oke, selanjutnya ini tentang paru-paru ya. Struktur dan kita simak videonya. Paru-paru terletak di dalam rongga dada, dilindungi oleh struktur tulang selangkah. Rongga dada dan perut dibatasi oleh suatu sekat disebut diafragma. Berat paru-paru kanan sekitar 620 gram, sedangkan paru-paru kiri sekitar 560 gram. Masing-masing paru-paru dipisahkan satu sama lain oleh jantung dan pembuluh-pembuluh besar serta struktur-struktur lain di dalam rongga dada. Selaput yang membungkus paru-paru disebut pleura. Adapun struktur paru-paru terdiri atas trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, pleura, dan diafragma. Selanjutnya kita bahas fungsi paru-paru dalam sistem ekskresi. Fungsi paru-paru adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida dan uap air. Dalam sistem pernapasan, fungsi paru-paru adalah untuk proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida di dalam darah. Dalam sistem peredaran darah, fungsi paru-paru adalah untuk membuang karbon dioksida di dalam darah dan menggantinya dengan oksigen. Nah, itu tadi penjelasan mengenai struktur dan fungsi paru-paru. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ya, anak-anak, itu mengenai struktur dan fungsi paru-paru. Oke, review lagi. Tadi fungsi paru-paru, kita struktur ya. Struktur paru-paru tadi terdiri dari apa aja? Yang pertama? Ya, trakea, bronkus, diafragma, lalu bronkiolus ya. Nah, pada paru-paru itu ada yang namanya pelindung ya. Soalnya kalau misalkan kita sedang menarik napas berarti otomatis kan biar nggak nabrak tulang rusuk tuh, karena ada pelindung ya. Namanya apa pelindung paru-paru? Ya, apa? Pleura, betul, pintar ya. Nah, sekarang fungsinya, kalau paru-paru fungsinya itu untuk apa? Bernapas. Tadi ada yang sebagai ekresi ya. Kalau yang sebagai ekresi fungsinya tadi untuk apa? Untuk mengeluarkan CO2 dan uap air. Kalau pernapasan? Pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Ya, pertukaran O2 dan CO2, betul Taisila ya. Oke. Nah, selanjutnya
Coba dilihat ini. Nah, ini dia ya struktur paru-paru ya. Paru-paru itu ada dua ya, ada dua dalam kita ya, di manusia itu ada dua. Nah, itu yang kanan itu ada 3 lobus. Lobus itu apa? Ruang ya. Ada 1, 2, 3. Nah, yang sebelah kiri itu ada 2 ruang ya. Nah, itu bagiannya yang kayak pipa itu ya, namanya apa? Trakea itu seperti pipa saluran udara ya. Terus ada di bawah trakea itu ada apa? Bronkus kanan, bronkus kiri ya. Nah, lalu ada percabangan bronkus namanya ya bronkiolus. Nah, ini yang warna biru ini ya. Nah, ini ya, itu namanya selaput pelindung paru-paru, namanya pleura ya. Nah, yang di bawah itu diafragma. Jadi diafragma itu untuk mengatur pernapasan kita ya. Misalkan kalau pernapasan kita lagi narik napas, berarti kan kontraksi itu ya. Sedangkan kita sedang menghembuskan napas, berarti diafragmanya relaksasi. Sekarang untuk relaksasi silakan tarik napas yang tenang. Oke, hembuskan. Nah, lega nggak? Nggak. Nah, itu ya. Nah, ini yang kayak anggur itu adalah alveolus ya. Nah, disinilah tempat pertukaran apa tadi? Ya, CO2 dan O2 ya. Nah, oke, kita selanjutnya. Nah, ini ada gambar 2 orang ya. Bedanya apa nih? Yang satu apa? Oke, hasil Kak. Yang sebelah kiri yang sakit gitu. Yang sebelah kanan kelihatannya sehat. Ya, yang sebelah kiri terlihatnya kurus sakit ya, yang sebelah kanan itu sehat, bugar, sering olahraga. Nah, sekarang kita lihat ini gambar apa? Paru-paru ya, bukan hati ya, bukan. Nah, apa bedanya yang kiri sama yang kanan? Kayak Karin, bedanya apa? Ya betul, yang kiri agak keropos, bolong-bolong ya, nggak mulus gitu ya. Kalau yang kanan itu sehat ya, kelihatannya nggak ada bolong-bolongnya ya. Nah, nggak kayak jalan yang bolong-bolong tuh, di jalan kan ada yang bolong-bolong, ada yang mulus gitu. Seperti kehidupan, ada yang mulus, ada yang tidak. Oke. Nah, Nana, selanjutnya sebelum kita ke inti, silakan kalian berdiri dulu, semuanya berdiri. Berdiri ya. Oke, tangannya di atas. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Goyang-goyang tangannya. Goyang-goyang. Stop, stop, stop. Nah, belum konsen. Nah, oke. Kalau stop berarti berhenti ya. Oke, goyang-goyang. Remas-remas, goyang-goyang. Stop. Tiraj masih itu. Masih goyang. Oke, lanjut sekali lagi. Ya. Tangan di atas, goyang-goyang. Stop. Oke, good. Tepuk tangan. Bagus. Kalian semua sudah fokus ya. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Tentang ya? Oh, foto ya. Oke, ini juga papan tulis juga, ini ada bolongnya ya. Nah, ini ada video tentang gangguan TBC ya. Nah, kita simak dulu. Simak baik-baik ya, jangan ada yang melamun, jangan ada yang pikirannya kemana-mana, disimak dulu. Nah, Indonesia menempati posisi ketiga dengan jumlah kasus TB terbanyak, bayangkan, di dunia.
inilah yang membuat kita capek sendiri, kewalahan karena transmisinya terus terjadi dan kita gagal melakukan upaya menyetop transmisi ini. Kalau kita lihat kisaran angka sebetulnya kalau dari sisi kematian lebih banyak ini dibandingkan COVID. Cuman anehnya kenapa kita lebih serius dengan COVID tapi tidak serius saat ini. Kalau kita hitung, maka setiap 1 jam ada 11 orang di Indonesia yang meninggal karena ini. Nah, oke anak-anak. Tadi dari video tadi apa yang bisa kalian pertanyakan? Kira-kira tanya tentang apa dari video tadi? Jadi kan kasus TB ya. Kasus TB di Indonesia itu ada berapa tadi kisarannya? Banyak yang meninggal ya. Jadi semenjak COVID itu TB agak dilupakan ya. Padahal lebih banyak kasus kematian TB kebanding COVID ya. Nah, terus pada TB ini biasanya dia menyerang organ apa? Organ paru-paru. Oke, nah kira-kira apa pertanyaannya yang akan kalian ajukan ya? Apa saja gejala dalam terkena TBC? Ya, gejalanya apa saja? Oke, anak-anak ada yang bisa jawab? Gejalanya bagaimana? Ada yang bisa jawab? Oke, pas ya, sesak napas. Terus ada lagi? Oke, salah satunya adalah sesak napas ya. Kemudian demam, betul Kang Rio tadi bilang demam. Oke, ada lagi? Ibu, Ya. bagaimana cara penularan TBC? Nah, cara penularan TBC itu biasanya melalui droplet atau air liur. Misalkan ada yang bersin nih, misalkan yang penderita TBC-nya bersin. Nah, kita kan nggak tahu ya dia kena TBC atau enggak. Nah, biasa dari penularan bersin, batuk, dan melalui udara. Nah, itu ya pertanyaan mendasar. Nanti kalian boleh tulis ya di LKPD. Oke, selanjutnya akan Ibu bagikan LKPD-nya. Kita membuat poster ya. Oke, ini tiap kelompok Ibu bagikan 2 ya. Ya, sama ini. Ini udah ya? Udah. Oke, sudah ya? Ini udah belum? Sudah? Oke, nah itu pertanyaan mendasar. Ya, silakan nanti kalian tulis di LKPD. Semua sudah berkelompok ya? Masih yang kemarin kelompoknya apa diganti nih? Masih yang kemarin ya? Oke. Nah, di sini pertanyaan mendasarnya catat di LKPD 1. Coba dibuka LKPD 1. Ada? Nah, catat pertanyaannya ya di situ ya. Apa, bagaimana, dan apa, kenapa, dan bagaimana. Nah, selanjutnya rencana membuat proyek. Nah, nanti untuk alat bahannya sudah disiapkan? Oke, sekarang boleh dikeluarkan. Lalu alat bahannya ntar tulis di LKPD ya, LKPD 2. Sok dilihat LKPD 2-nya. Dah dibuka? Nah, ada alat bahan, ada langkah kerjanya bagaimana, cara membuat posternya bagaimana ya, misalkan ya. Nanti catat langkah kerja, alat bahan itu di LKPD ke-2 ya. Kemudian jangan lupa untuk tugas-tugas anggota kelompoknya. Misalkan yang presentasi siapa, yang stay di tempat ya, yang kunjung karya to stay to ray ya. Terus siapa yang akan berkunjung ke kelompok lain, boleh gantian atau boleh mau yang kemarin nggak apa-apa, bebas itu mah siapa aja ya, silakan. Minat kalian maunya siapa. Nah, terus berkunjung ya. Yang berkunjung biasa memberikan saran kepada kelompok yang presentasi ya. Oke. Kemudian jangan lupa kalau ada pertanyaan boleh dilontarkan ke kelompok yang presentasi di tempat ya. Nah, itu untuk perencanaan membuat proyek. Ada pertanyaan nggak anak-anak? Tidak ada ya, jelas? Oke, lanjut. Penyusunan jadwal nanti catat di LKPD 3 jadwalnya. Berarti kita kesepakatan membuat hari ini selesai hari ini juga ya.
Nah, catat di LKPD 3. Selanjutnya, selamat berdiskusi dan mengerjakan proyek. Waktunya 30 menit ya. Semangat tetap bahagia. Nah, nanti untuk di LKPD 4, coba di situ membuat proyek dibuka nak. Yang LKPD 4. Semuanya dibuka LKPD 4-nya. Dah dibuka. Nah, di situ ada apa aja? Penyebab TBC, ya, solusi dan upaya. Nah, nanti itu dituangkan di poster ya. Dituangkan di poster. Buat poster semenarik mungkin dan sejelas mungkin agar pembaca merasa tertarik ya. Kalau misalkan terlalu panjang, banyak kata-katanya kan jadi males ya. Ya, buat sesingkat, padat tapi jelas agar pembaca dapat tertarik melihatnya, dapat memahami gitu ya. Oke? Paham? Ya, silakan lanjutkan membuat proyek. Kerjasama ya, Ibu akan menilai kerjasamanya, diskusinya kompak enggak, keterampilannya juga ya. 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 Oh iya, Ibu lupa bilang. Untuk mencari solusi, kemudian apa? Literatur ya, literatur untuk seputar TBC dan paru-paru, boleh kalian melihat handphone ya, boleh scan barcode juga dari LKPD, boleh cari literatur dari handphone ya, dari internet ya, silakan. Tapi handphonenya digunainnya jangan buat yang tidak-tidak ya, jangan misalkan nonton YouTube apa tuh yang Korea itu apa namanya? Drakor. Lagi belajar tapi nontonnya K-pop. Nah, jangan ya. Nanti sama Ibu dicirian ke. Kelompok hidup. Nah, ini baru pencegahannya ya. Nanti kan ditulis TBC itu apa, nanti boleh cari literaturnya ya, ditulis ya. Dibuat semenarik mungkin. Ini kelompok kita suara. Oh iya, di LKPD itu ada artikel sama video, coba lihat di halaman ketiga, halaman kedua ya. Nah, itu kecil ya artikel. Artikelnya boleh dibaca dulu, kalian boleh baca artikel, atau misalkan aku nggak mau baca artikel lah, mau lihat video, boleh dari situ ya. Untuk menyimak beritanya ya, silakan boleh pilih mau lihat video atau artikel. Nanti apa yang LKPD 3 TBC itu apa, penyebabnya apa ya, nanti nanti dituangkan di posternya ya, dicatat apa gitu, disajikan.
Iya. Nanti pas presentasi di ini ya disajikan ini langkah kerja saya ini gitu, alat bahannya ini gitu ya. Harus maju ke depan. Kalau ada waktu maju 1 atau 2 kelompok. Kayak kemarin. Itu yang kedua. Yang kedua setelah mendetik lalu tembakan gambar pada kata 3. Mana dia? Dekorasi setelah mendetik lalu oh ya. Tempelkan itu dekorasi gambar. Itu dekorasi tambahkan dekorasi sekreatif kami. Ini tambahkan dekorasi sekreatif. Iya. Ya. Kenapa nih? Kok Kang Rio? Manggil Kang Rio. Kang Rio dipanggil. Nah, waktunya waktunya kapan? Sekarang kan kegiatannya apa gitu. Berarti waktu membuatnya kapan? Waktu selesainya berarti kan sekarang gitu. Tanggalnya jangan lupa. Di kelompok apa? Hari. Yang mana? Oh iya nggak apa-apa. Yang satu buat ini, yang satu buat yang poster gitu. Kan yang satu ada yang kerja poster, ini yang kerja LKPD, jadi kan nggak ada yang diem ya. Jangan lupa peranannya tadi, tugasnya apa. Suara berisik ya. Apa sih berisik? Lagi benerin apa? Kayak
Nah, ini dihias-hias lagi. Iya, Bu. LKPD-nya diisi ya. Jadi biar LKPD selesai, poster selesai. Namanya siapa? Ajar. Nah, Siraj boleh bantu buat kesimpulannya kan? Ester bagian ini. Alat bahannya udah, Neng? Udah. Nah, yang belum. Nah, ini waktunya udah. Udah. Oh, tinggal kesimpulannya Asilka sama Siraj boleh bantu kesimpulannya. Jadi gak ada yang diem, biar kerjasama kompak ya. Nah, ini coba dilihat kesimpulannya udah. Udah. Ini kan ada dua. Isi semua. Iya, nah ini. Nah, ntar itu kan bagian Karin, bagian apa misalnya tugas kelompok ditulis gitu ya. Ini ditulis juga nih. Nanti Buatlah tinggal beberapa desain. pertanyaan. Pertanyaannya apa tadi? 3 ya. Ditulis aja. Apa pertanyaannya apa kira-kira kelompok apa nih namanya kelompok hidung kebalik. Kelompok hidung kira-kira apa pertanyaannya? Yang pertama. Nah, ditulis di LKPD 1 ya. Sok ditulis sok. Septian ditulis ya. Bakteri. Iya, itu mah ininya penyebabnya dari cara penularannya. Kalau penyebabnya kan biasanya dari virus atau bakteri gitu. Nah, itu boleh dicari di internet ya. Boleh cari literaturnya di internet. Yang diabetes bisa karena dia kan itu faktornya karena faktor penyakit penyerta. Jadi kayak COVID, kalau misalkan COVID itu kan kalau awalnya sudah ada penyakit asma, misalkan karena COVID kan tambah parah. Nah, TB juga nggak jauh beda seperti itu. Jadi memang lumpuhkan imun manusia gitu ya. So, sekarang tadi pertanyaannya apa? Bagaimana upaya apa tadi? Apa? Oh, ayo apa tadi Neng? Tasya? Nah, ya tulis di situ. Tulis. Nah, iya situ kan pertanyaan mendasar. Nggak apa-apa, bagus ya. Jadi tulisannya bagus, nggak apa-apa. Mau jelek mau bagus nggak apa-apa, ya penting ditulis pertanyaannya. Iya, penting kebaca betul. Coba mana ini? Coba LKPD-nya. Nah, itu yang peranannya siapa? Yang mau jadi presenter di tempat siapa? Ditulis ya. Ya. Iya, itu kesimpulan. Itu udah beres belum? Jangan dulu lanjut ke nomor 6 coba. Yang ini belum diisi nih. Nah, itu ya. Itu nomor yang LKPD 4 udah diisi belum? Sudah. Coba Ibu lihat. Ya, solusinya. Pencegahannya. Gejala. Tuh, oke, good. Sekarang kesimpulan sama tugas-tugas anggota kelompoknya apa ditulis ya. Nah, ini apa itu TBC-nya belum ya? Ya, belum. Nah, oh iya.
Ayo Lina, selfie bukan nih? Bukan. Tapi ini ibu udah ngejawab di ininya semua sih ya bu. Iya di poster. Tinggal nanti cari sumbernya lagi ya. Ini kelompok kita semua. Bikin gitu apa bikin ya. Bagus. Bikin orang-orangnya. Ya, waktunya nanti sampai di angka 2 ya. Nanti waktunya sampai di angka 2 ya. Nah, untuk solusi pencegahannya bisa cari di internet ya, di literatur internet. Tes Serli, coba. Tadi apa? Mbak Ibu lihat tugasnya. Ini udah dibaca. Ini Degradasi mah. alat bahan. Udah biar nanti sama aku deh. Biru semua. Ya. Nah ini siapa yang tugasnya? Oh ini mah nanti ya yang keliling ya. Nah ini kesimpulan, dibuat aja kesimpulan nggak apa-apa. Semuanya Kesimpulannya yaitu tentang yang tadi kan pertanyaannya apa, jawabannya apa, nanti disimpulkan gitu di sini. Misalkan paru-paru itu apa fungsinya, gangguannya yang kita bahas nih apa, gitu, solusinya gimana. Ya. Semuanya gitu ya. Singkat-singkat aja kesimpulan mah. Oke, bagus nih paling. Oh, waktu misalnya sekarang tanggal berapa, jam berapa. Ya, ini misalkan waktu mulainya. Ini mulai. Ini pengumpulan. Misalkan gitu. Mulainya apa, kegiatannya apa. Misalkan membuat poster pengumpulan yang mengumpulkan poster. Tanggalnya jangan lupa ya, tanggal sekarang, tanggal berapa. Ya, Cila, apa Neng? Kalau kesimpulannya yang ada di WA atau Ini kesimpulannya itu yang dicari lagi di literatur. maksudnya? Kan ini. Nah ini kan cara mengobati TBC. Kenapa TBC itu cara mengobatinya ini disimpulkan gitu. Misalkan pengertian paru-parunya dulu apa ya. bukan yang ibu kirim di WA. Gangguan TBC apa gitu ya. Kayak gitu. Terus solusinya bagaimana gitu ya. Buat tempel di sini. Boleh tempel. Ke mana ini kesimpulan? Atau enggak di posternya aja di bagian ini.
project poster mana coba. Tapi bebas deh di mana aja. Gimana kesukaannya, minatnya. Disampul boleh. Oke, waktunya tinggal 3 menitan lagi ya. Kita sampai diangkat. Sekitar 4 menit lagi ya waktunya ya. Untuk presentasi di tiap-tiap kelompok ya. Ya, udah. Nah, ini sudah di ini. Iya, diisi. Ini nama anggotanya jangan lupa diisi. Ini nggak usah dikasih kelas. Nggak usah. Ini apa ini pertanyaannya? Diisi. Yuk, jangan diam aja. Diisi, ayo. Ayo, kerjasama. Ya. Tadi LKPD satu apa pertanyaannya? Pertanyaan mendasarnya apa tadi yang lihat video? Apa? Gejala awal aja gejala. Ya, so berarti apa? Yang pertama apa pertanyaannya berarti? Iya. Iya, jadi disimpulkan gitu. Apa? Nah, iya itu. Ya ini kan sekelompok. Nah, ini nih tuh. Kayak gini. Oke, coba pendapat sendiri. Emang enggak yang sama? Ya, langkah kerjanya apa? Langkah kerja membuat poster misalkan tadi apa pertama? Menyiapkan alat bahannya kan, gitu. Itu ada bagaimana gejala awal. Ya, bisa itu. Bagaimana gejala awal gangguan pada TBC itu ya. Teh putih. Pengertiannya, gejalanya. Nanti Teh Putri tulis gejalanya ya. Oke, ada yang sudah? Kelompok mana yang sudah? KPD-nya sudah? Oke, keren kelompoknya. Mana ini yang sudah selesai? Paru-paru, oke, sudah selesai. Paru-paru, ini kelompok apa ini? Oh, hidung bagus sekali posternya. Ya, keren. Ya, bagus ditempel di mading biar nanti teman-temannya baca ya. Merasa terajak. Biar menjaga kesehatan pernapasannya. Oke, ini kelompok ini udah selesai ya. Bagus. Ya, anak-anak, waktunya 2 menit lagi untuk presentasi kunjung karya ya. Ini apa? Iya kan karena Udah bingung, udah apa lagi? Bingung kenapa? Kenapa ibu?
Ya. Oke, cukup ya anak-anak. Sekarang waktunya kunjung karya ya. Sekitar kurang lebih 15 menit ya. 15 sampai 20 menit. Oke, sekarang silakan kelompoknya. Yang presentasi di sini siapa yang di trakea? Naila sama yang stay di sini. Naila sama Esther yang berkunjung. Terus Teh Putri bagian saran berkunjung bertiga, berkunjung. Gak kebanyakan, kan 2 orang aja. Nah, Teh Putri bisa jadi nanti yang memberi pertanyaan, Naila yang menjelaskan, Esther yang menulis ya. Terus Siraj ya? Ya, nanti yang berkunjung. Ya, sekarang silakan untuk siap-siap ya untuk kunjung karya. Oke, kelompok mana dulu nih yang mau dikunjungi? Silakan. Yuk. Ya, kelompok. Ini siapa nih penyajinya? Di sini yang stay. Oke. Oh, yang stay. Asilka, Salwa sama Azani yang stay berkunjung. Yang aku sama Tesen. Oh iya. Oke. Ke kelompok lain dulu nih, kelompok ini. Oke ya, siap semuanya ya, sudah. Oke, hitungan 3 sudah berkunjung ya. 1, 2, 3, ayo siap. So, kelompok mana dulu ini yang mau berkunjung nih? Kelompok paru-paru ya. Jangan lupa yang stay di tempat nanti difoto ya. Ada yang foto yang temannya lagi berkunjung gitu kan, ada yang notulen lagi menjelaskan. Difoto ya. Difoto nanti boleh kirim ke WhatsApp ibu ya, membuktikan bahwa kalian bekerja sama dan melakukan diskusi hari ini ya. Oke. Ini kelompok apa ini? Kelompok baring ya. Siapa yang menjelasin? Oh, Naomi. So, siapa yang menjelaskan? Di dalam poster pencegahan yang kita minum obat anti tuberkulosis dengan pengawasan hingga dinyatakan sembuh. Yang kedua, ikutan hidup pada saat berbersih bagi penderita tuberkulosis. Yang ketiga, membuang dahak di tempat yang berlumpur dan dibuang di tempat yang Oke. Nah, di sini aja diliatin gini ta. Nah, gitu. Harus berolahraga secara teratur, minimal 1 minggu sekali, kalau ke 2 minggu sekali lah ya, biar kalian gak mager. Usahakan menerapkan pola makan bersih karena kebersihan itu adalah sebagian dari terus konsumsi makanan yang bergizi, sayur-sayuran, buah-buahan, dan kurang-kurangnya yang banyak minyaknya. Faktor resikonya adalah minum alkohol, tidak boleh ya, gak boleh alkohol, sekarang asap rokok, terus ya, singkat, akronim ya itu ya. Asap rokok lagi, asap rokok, dan menjaga sanitasi. Sanitasi apa? Ya, sanitasi itu lingkungan. Misalkan dia di rumah yang bersih, banyak debu, imunitas rendah. Jadi vitamin tubuh kita rendah. Imunitas itu keadaan tubuh kita, fisik ya. TBC itu adalah
yang memulai disebabkan oleh infeksi bakteri. Bisa dari fisik ya. Turun. Tok ditulis. Tahukah kamu? Kamu tahu nggak? Indonesia itu berada di negara setelah India dan China. Oke, waktunya sampai di angka 6 ya nanti ya. Kunjung karya nanti waktunya sampai di angka 6 ya. Tanggapannya biasa terlalu berlebihan atau gimana kurang Siapa ini yang presentasinya siapa? Oh. Ini udah berkunjung, udah menjelaskan belum ini? Belum. Pertanyaannya apa? Kabur tuh. Ini komennya kebanyakan, banyak komen. Jadi kelompoknya Radit ya? Hah? Radit, Karing sama Naomi ya? Ya. Banyak komen. Gak apa-apa, bagus, lebih banyak saran. Udah ya, sarannya apa? Lebih dirapikan lagi. Ya, ininya Misalkan ada yang belum ada apa gitu, solusinya udah ada belum, pencegahannya apa udah ada belum. ini nggak ada pertanyaannya nih, nggak gigit ngomong. Kita yang Gejala-gejala utama gejala yang lain Dikencengin. Apa nggak kebudekan? Ini dari kelompok mana? Dari kelompok? Oh iya. makan makanan yang bergizi. Kamu proses ventilasi bersih. Kalau udaranya ampuh bisa Ampuh ya. usahakan olahraga secara Ampuh. hindari merokok dan Kebalik itu ya. Gak apa-apa Bang. paru-parunya Kali om. tambah kotor lah pokoknya. Kebalik. Ini mau dijelasin Ini kelompok
Yang berkunjung kelompok Oh, Karing. Ini kelompok Trakea ya. Iya, difotoin ya, nanti dikirim ke ibu. Ada yang mau ditanya? Gak apa-apa, satu aja cukup, satu asal ada dokumentasi. Nah ini Putri di moto kan? Ya di sini. Buat moto. Ada yang mau ditanya? Ini yang ada yang Yang tugas yang stay nanti kalau ada temannya berkunjung boleh difoto ya. Per kelompok ada dokumentasi yang berkunjung satu aja, ntar kirim ke ibu ya. Buat penilaian. Sok foto ini. Dia ini Cila siapa yang moto nih? Penyajinya siapa? Kelompok apa nih? Trakea. Siapa penyajinya, Neng? Tadi sih. Oh, Naila ya. Sarannya apa? Sarannya banyak. ininya pakai spidol. lebih dirapikan kembali. Ya. Kalau pertanyaan dari kelompoknya apa? Tak beda lagi. Ini kan cara Ini anggotanya Pita Suara, Marsha, Lina, Cila, sama satu lagi Siva ya. Kalista. Pita Suara. Iya Kalista ya. tidak dijawab pertanyaannya. Ya, mau langsung dijawab. Iya dong, jawab dong. Langsung jawab. Kenapa TBC bisa disebut penyakit yang mematikan? Karena dia menyerang organ vital, paru-paru, rusak paru-paru. Jadi pernapasannya susah. Bagus sekali jawabannya, Mutia. Muti. Ini baru 3 kelompok yang berkunjung. Risiko ventilasi setiap hari diusahakan cahaya matahari adalah yang terus di sini juga terdapat gejala dalam selama 2 minggu atau lebih. Ini ada tanggapan dan saran atau pertanyaan dari Sepi. Harus yang besar ya. Ya 5 menit lagi ya. 5 menit lagi ya anak-anak.
Udah bagus itu, teh, bagus. Selain menjaga kesehatan, imunitas tubuh dijaga, merawat kualitas lingkungan dan etika batuk. Ini kelompok Trachea ya. Oke. Jadi foto Neng? Atau enggak ininya kan pengertiannya ininya terlalu kayak sempit gitu, kayak terlalu dempet. Iya, ke sejarah kayak Sejarah. Biar lebih apa namanya terlihat jelas gitu ya. jadi di sini nama soalnya Kalau rame tidak ada. Ada pertanyaan? ada salam dari tadi yang diperbaiki lagi. Mungkin ini di sarannya apa? Misalkan gejalanya kan ini gejalanya belum udah ada ya. Nah, misalkan tambahin gambar apa gitu ya. Atau mungkin struktur paru-paru gitu kan bisa ya. Ya anak-anak, waktunya 1 menit lagi. Udah semua belum Nak? Udah semua ini? Oh, trachea. Masih di sana. Ya udah sih, jadi doang dan gak kosong gitu loh. Ya, komen tenang. Jangan emosi. itu saran apa tanggapan? Warnaannya di tanggapan. Yang pertama ada demam berkepanjangan, 1 menit lagi ya. Ada dari kelompok ini. Terus Ini udah selesai. Udah. Oke, bagus. Kelompok tercepat paru-paru. Hebat. Ini belum satunya. Tadi yang terakhir yang kunjungannya siapa? Kelompok apa? Oh, yang terakhir Kang. Kelompok apa? Kenapa? Oh, kelompok. Iya, terakhir Kang. Oke, anak-anak, waktu berkunjung selesai ya. Oke, silakan anak-anak kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Karena waktu berkunjung sudah selesai, oke? Anak-anak kembali ke tempat masing-masing. Ini pada betah aja ini berkunjung. Keasikan menyaksikan temannya berpresentasi ya. Ayo. Radit, sudah? Ya, silakan kembali ke habitatnya masing-masing. Kembali ke tempat duduknya masing-masing ya. Oke, bagus sekali ya. Tadi Ibu sudah lihat beberapa penyajian dari kelompok. Ini semuanya sudah bagus ya. Kalian sudah mulai percaya diri dalam berbicara ke temannya, menyampaikan ini hasil kerja saya. Kemudian dari poster-posternya juga kreatif ya, menarik. Dikasih apa gambar, tulisan itu sudah bagus ya, jelas sehingga Ibu juga membacanya juga tadi jelas dan merasa tertarik. Nanti setelah ini kalian boleh pajang di
kelas boleh ya, atau di mading silakan boleh. Kan nanti ada lomba poster juga ya kita ya kelas meeting. Nah itu bisa menjadi ajang latihan ya hari ini ya. Oke anak-anak, tadi membuat proyek poster sudah, kunjung karya sudah ya. Oke. Nah, Ibu ingin sekarang ada satu kelompok perwakilan saja yang mau mempresentasikan di depan. Cukup 2 menit aja. Kelompok mana yang siap presentasi di depan? Ini satu orang saja. Semuanya maju, satu kelompok. Kemarin yang maju kelompoknya siapa? Ratu ya? Sekarang gantian. Siapa yang perwakilan saja satu? Ya, siapa? Ayo. Waktunya nanti keburu habis. Kang Rio? Siapa? Oke, kelompoknya Naomi aja ya. Cila. Ayo, gak apa-apa maju aja. Ayo. Oke, kelompok Sila ayo maju ke depan. Semuanya ya. Gak apa-apa. Dijelaskan kembali ya. Satu aja, satu kelompok. Ayo. Ayo 2 menit aja nggak apa-apa, jangan lama-lama. Di sini Neng. Di sini. Nah, biasa. Pembukaan dulu ya. Assalamualaikum. Itu jangan nyumput-nyumput, jangan malu-malu. Ayo sini Teh. Jangan malu-malu. Nih Kalisa, Teh sini Teh, di sini Teh. Gak apa-apa biar silau. Silau ya, silau. Agak belah sana. Oh ya, ditutup dulu ya. Pinjam ibunya. Kasihan silau. Nah, sok. Nggak silau lagi kan? Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok Pita Suara yang beranggotakan saya Cilau Kalika. Saya Linda Hermawati akan mempresentasikan. Iya betul, mempresentasikan. Mengenai poster yang telah kami buat, ya mungkin banyak kurangnya karena kita manusia. Jangan lupa, ini Di sini pertanyaan mendasarnya nanti diungkapkan ya. jadi di sini tuh ada awas TB paru. Di sini ada pengertian gejala-gejala penyakit TB paru, ada cara mencegah penyakit TB paru tersebut. Cegah dengan ampuh. Pengertian TB paru. Pengertian disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis yang menyerang otak, kulit, dan tulang, namun sebagian besar menyerang paru-paru. TB dapat menular dan mematikan, namun dapat dicegah dengan beberapa cara. Jadi di sini kita kenali gejala-gejala TB. Kita pakai metode singkatan demam ya. Demam berkepanjangan, mudah lelah, nyeri dadanya sesak, kekeringan pada malam hari, batuk berkepanjangan, berdarah dan berdahak. B. Berat badan turun. Dan dari gejala-gejala ini ada cara pencegahannya. Di sini kita ambil beberapa cara pencegahannya. Ya mungkin ada kekurangan dari kelompok kami. Ya, silakan. Jadi penempatan udaranya kebalik ya. Maaf. Jadi kita pakai metode ampun dulu. Ampun. Di sini ada A. Atur jam tidur dengan lebih baik. N. Makan makanan yang bergizi. P. Pastikan ruangan dengan ventilasi baik agar sirkulasi atau pergantian udaranya itu bagus. U. Usahakan olahraga secara teratur. Dan terakhir kita hindari merokok dan asap rokok. Oke, bagus sekali. Boleh duduk kembali ya tadi. Tadi untuk tanggapan sarannya sudah ya dilakukan pada saat kunjungan karya. Oke, terima kasih untuk kelompok Pesila dan kawan-kawan. Ya anak-anak, itu tadi ya. Jadi kita sekarang telah mempelajari apa tadi? Paru-paru dan gangguan TBC paru-paru ya. Nah, jadi kesimpulannya, oke, sebelum kesimpulan, jadi pengalaman belajar kalian ini hari ini apakah ada kesulitan? Tidak ada ya, bagus sekali ya. Oh iya.
Bagus sekali, tidak ada kesulitan ya. Oke, semoga lancar ya. Oke, anak-anak, tadi itu tentang TBC ya. Nah, untuk gejalanya ini biasanya TBC itu ada batuk, biasanya berkepanjangan, bisa sampai sebulan ya. Terus yang kedua juga kadang batuknya berdahak disertai muntah darah ya. Nyeri dada, terus penurunan berat badan. Tadi yang kakek-kakek tadi itu ya, ya seperti itulah ilustrasinya ya. Kelelahan, demam, keringat di malam hari, panas dingin, dan kehilangan selera makan gitu ya. Nah, ini cara upaya menjaga agar kita terhindar dari gangguan pernapasan ya. TBC juga yang pertama apa? Minum obat Yang kedua ya, menutup mulut. Yang ketiga, tidak membuang dahak sembarangan. Buang dahak ke lubang WC, jangan di mana aja ya. Apalagi yang supir angkot gitu ya, suka ada yang buang. Nah, itu tidak boleh. Ventilasi udara yang baik. Oke, anak-anak, sekarang Ibu ada soal apa? Pengetahuan, silakan dikerjakan ya. Kerjakan selama kurang lebih 2 menit ya. Yang di barcode itu ya, kerjakan. Oke, anak-anak, sebelum mengerjakan soal tadi, siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, 1 orang saja kesimpulannya. Oke, dijawab siapa? Oke, Radit, kesimpulannya boleh dibacakan ya. Kesimpulannya tadi yang di LKPD sudah? Ya. Berdiri ya. Baca aja di LKPD. Sudah kan? Belum. Simpulannya oke, yang sudah kelompok cewek sudah kan? Belum maksimal. Nah, Kang Rio, ayo Kang Rio dibaca sambil berdiri ya. Kang Rio. Sambil berdiri menghadap sini. Ya. Paru-paru sebagai organ pernapasan yaitu tempat pertukaran O2 dan CO2. Cara upaya mencegah rusaknya paru-paru adalah dengan kata antap. Awas menggunakan masker saat sakit, berikan vaksin dan jangan telat vaksin BCG, teratur olahraga, asupan pola makan yang sehat, penggunaan alat makan yang tidak boleh bersamaan. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya. Oke, silakan lanjutkan untuk mengerjakan soal pengetahuan. Suara. Bagaimana soalnya, mudah Kak? Baru nomor berapa?
Belum. Nungguin jawaban ya. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi ya. Nomor 3. Terus nanya ibu. Gampang, soalnya gampang kok. Sudah? Udah kelihatan nilainya nggak? Udah. Udah semua kelompok paru-paru? Belum Bu, kita nomor 3. Oh, 1C. Sudah? Sudah? Oke, sudah. Baru nomor berapa? Tinggal nomor 3. Oh, tinggal nomor 3. Oke ya, Nana, waktu mengerjakan soal sudah selesai ya. Oke. Ya, oke, fokus lagi ya. Selanjutnya kita tiba di penghujung ya, penutup. Nah, selanjutnya kita lakukan refleksi. Jadi apa kemarin itu refleksi itu? Refleksi itu apa? Bukan pijat refleksi ya. Refleksi itu adalah sesuatu yang telah kita peroleh. Lalu kita berharap setelah refleksi itu apa tindak lanjutnya ya. Nah, sekarang yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini? Senang. Oke, alhamdulillah ya. Nanti ada juga itu di barcode cara pengisian refleksinya ya. Nanti diisi sejujur-jujurnya ya. Nah, lalu yang kedua, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang paru-paru dan TBC ya. Apakah ada kesulitan dari pembelajaran hari ini? Ada yang sulit, ada yang tidak ya. Yang keempat, apa yang kalian harapkan dan akan dilakukan di pembelajaran berikutnya? Apa harapannya? Terus apa yang akan dilakukan? Kira-kira apa? Apa? Teh Salwa? Lebih asik. Katanya apa lagi? Ya, bagus. Teh Falsia lebih fokus lagi katanya ya. Jadi kita harus tetap fokus ya, belajarnya santai tapi serius ya. Oke, anak-anak, itu refleksi. Nah, untuk selanjutnya yaitu reward kepada kelompok yang terter ya. Oke, kelompok terkompak dalam berdiskusi jatuh kepada kelompok Faring. Mana Faring? Mana ya? Oh, ini. Oh. Kelompok poster terbaik jatuh kepada kelompok Hidup. Kelompok penyaji terbaik jatuh kepada kelompok Cila. Buka suara. Ini ada dua penyaji terbaik, ada kelompok Cila sama Naomi tadi, bagus penyajiannya ya. Tenang, jadi kalau menyaji itu harus tenang, jelas. Jadi jangan tergesa-gesa ya, tidak boleh tergesa.
tergesa-gesa. Kelompok tergercep, tercepat jatuh pada kelompok apa ya? Mau tahu nggak? Kelompok apa? Paru-paru. Oke. Ya, itu ya. Oke, bagus sekali ya. Yang belum dapat reward bukan berarti tidak bagus. Semua sudah bagus ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Kalian hebat ya, tetap semangat. Ducati, Ducati. Tadi apa? Ya, mesti kurang kompak. Tadi Ducati, Ducati. Jaya semangat. Oke, bagus sekali anak-anak. Nah, selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang sistem ekskresi. Dipersiapkan ya. Nanti pertemuan selanjutnya tentang sistem pengeluaran ekskresi. Oke, anak-anak sekarang silakan siap-siap berdoa dipimpin oleh Siraj lagi ya. Pimpin lagi ya. Siraj. Kang Siraj. Ya. Rapikan dulu ini kursinya, dirapiin dulu. Nanti posternya dikumpulkan dulu di ibu ya, mau ibu nilai. Setelah itu nanti dibagikan, ditempel di mading atau di kelas ya. Oke, ayo pimpin doa dulu. Oke ya, pimpin doa dulu ya. Nanti beres-beres tasnya nanti pimpin doa dulu. Kita berdoa bersama dulu. Oh, silakan KM-nya. Kang, pimpin doa Kang. Ya. Oke, sudah rapi ya semuanya. Oke, silakan pimpin doa. Alhamdulillah pembelajaran kita kali ini telah selesai. Alangkah baiknya sebelum kembali ke rumah masing-masing, berdoa menuntut pembelajaran masing-masing, berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Kita berdiri, salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak langsung pulang ya, nggak boleh ada yang keluyuran kemana-mana. Sekarang lagi kelas meeting itu nanti musim tawuran, takutnya ada yang tawuran ya, bahaya ya. Oke, anak-anak terima kasih atas partisipasinya. Semoga pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Oke, silakan boleh pulang. Duduk dulu, duduk. Halo, assalamualaikum. Halo Ibu Surahma, Pak Sugiarto.